Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Ica Saleh dan Indrawati Abbas. Jadi pertanyaan Ica Saleh adalah bagaimana cara menganalisis data, kemudian aplikasi apa saja yang digunakan untuk menganalisis validitas dan reliabilitas. Jadi jawabannya yaitu menggunakan aplikasi software SPS dengan cara yang pertama. Proses ini akan digunakan uji korelasi person produk momen. Dalam uji ini setiap item akan diuji relasinya dengan skor total variabel yang dimaksud. Dalam hal ini masing-masing item yang ada di dalam variabel X dan Y akan relasinya dengan skor total variabel tersebut. Kemudian cara melakukan validitas dengan SPS yaitu yang pertama membuat skor total masing-masing variabel dengan menggunakan tabel perhitungan skor. Kemudian klik analysis, kemudian korelasi, kemudian ada brevet, ada gambar atau output SPS. Kemudian memasukkan seluruh item variabel X ke variables. Kemudian klik list person, klik to violet, kemudian flag, kemudian klik OK. Nah, setelah itu akan muncul data-data yang akan divalidasi. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung R, tabel berdasarkan signifikan 0,05 artinya bahwa item-item tersebut di atas tersebut valid. Jadi itulah jawaban dari saya. Selanjutnya akan dijawab oleh Fikran oleh pertanyaan Indrawati Abbas. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indrawati Abbas. Pertanyaannya itu yaitu mengapa pemateri itu hanya menjelaskan validitas dan reliabilitas, sedangkan tidak menjelaskan contoh-contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contohnya itu. Seperti contoh dari validitas. Contoh yang pertama itu seseorang mengaku polisi. Kita melihat orang tersebut memakai baju seragam polisi, maka dari jenis validitas tampak bahwa pengakuan orang tersebut valid. Contoh kedua, guru matematika menggunakan soal cerita dengan pertanyaan berisi kata-kata dan fase rumit. Alih-alih tes mengungkap kemampuan matematika siswa, tetapi malah kemampuan bahasa. Bisa dipahami? Ya, contoh yang kedua yaitu contoh reliabilitas. Contoh reliabilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu contoh bahasa yang diberikan kepada siswa. 1 bulan kemudian tes yang sama diberikan pada siswa yang sama. Jadi skor keduanya itu menghasilkan koefisien korelasi tinggi. Maka tes tersebut memiliki reliabilitas tinggi. Contoh yang kedua, penelitian meminta tanggapan 2 hakim berbeda yang memutuskan kasus yang sama. Jika kedua hakim memberi tanggapan yang seragam, maka instrumen yang dinyatakan itu reliable. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.